Kadang otak kita itu bukan kita yang kendaliin. Pernah nggak sih lo ngerasa hidup tuh kayak lagi naik roller coaster tanpa sabuk pengaman? Satu detik lo ngerasa semuanya baik-baik aja. Kerjaan lancar, suasana hati oke, kopi pagi masih hangat. Tapi detik berikutnya, boom, dunia kayak berubah total. Tiba-tiba email kerjaan numpuk banyak banget. Chat mantan juga muncul entah dari mana. Motor mogok di tengah jalan. Bos ngomel nggak jelas. Dan lo cuma bisa bengong sambil mikir. Ini semua kenapa harus kejadian hari ini juga sih? Hidup lo pun mendadak chaos. Dan lo ngerasa kepala udah mau meledak. Tapi lucunya, di tengah badai itu, selalu ada aja orang yang kelihatan santai banget. Lo tahu tipe orang kayak gini. Yang masih bisa senyum, masih bisa mikir jernih, bahkan bisa bercanda waktu semuanya lagi berantakan. Padahal masalah mereka nggak kalah ribet dari lo. Nah, pernah kepikiran nggak? Kok bisa ya mereka setenang itu? Apa mereka nggak punya emosi? Atau jangan-jangan mereka udah mencapai level ketentraman hidup tertinggi? Jawabannya bukan karena hidup mereka tanpa stres, tapi karena mereka punya hack otak, yaitu trik kecil tapi powerful buat ngendaliin diri di situasi apapun. Dan kabar baiknya, lo juga bisa belajar ngelakuin hal yang sama. Jadi, kalau lo ngerasa video ini bermanfaat dan pengen terus belajar cara ngatur diri, jangan lupa subscribe dulu. Ya, karena di konten berikutnya kita bakal bahas lebih dalam lagi hack-hack otak yang bikin lo makin tenang, fokus, dan tahan banting. Jadi pastiin lo nggak ketinggalan, klik subscribe sekarang, dan nyalain lonceng notifikasi. Di video kali ini, gue bakal bongkar 5 hack otak sederhana, tapi gacor banget, yang bisa bantu lo tetap tenang, bahkan waktu dunia seolah bersekongkol bikin lo stres. Jadi jangan di-skip, karena di akhir video nanti, terutama di tips nomor 5, lo bakal ngerasa, oh, pantes aja gue sering panik selama ini. Kedengerannya pasti klise ya. Kata tarik napas dulu tuh kayak nasihat basi yang sering banget kita denger tiap kali lagi stres. Tapi percaya deh, di balik kalimat sesederhana itu ada ilmu serius yang bisa nentuin gimana otak lo bereaksi terhadap tekanan. Soalnya, cara lo bernapas bukan cuma soal masukin dan keluarin udara, tapi juga tentang gimana lo ngirim sinyal ke otak. Hey, semuanya aman, nggak usah panik. Coba bayangin gini deh, waktu lo panik, sistem saraf lo tuh langsung siaga penuh, kayak alarm kebakaran yang terus nyala tanpa henti. Jantung lo berdetak lebih cepat, tangan juga dingin, napas pendek-pendek, dan pikiran muter kayak kaset rusak. Otak lo nggak bisa mikir jernih karena dia lagi fokus buat selamat dari bahaya, padahal bahayanya cuma tumpukan kerjaan dan notifikasi WhatsApp yang nggak berhenti bunyi. Nah, disitulah napas jadi senjata rahasia lo. Saat lo mulai ngatur napas, misalnya dengan teknik simple seperti tarik dalam selama 4 detik, tahan 4 detik, lalu hembuskan perlahan selama 6 detik, lo sebenarnya lagi nipu otak lo. Lo kirim sinyal bahwa situasinya aman, nggak ada singa mau nyerang, nggak ada bahaya nyata yang harus ditakuti. Perlahan, sistem saraf parasimpatetik lo aktif, alias mode tenang mulai mengambil alih. Dan efeknya gila banget. Detak jantung mulai stabil, otak mulai berpikir logis lagi, dan perasaan lo jauh lebih ringan. Jadi, sebelum lo marah-marah ke orang, nangis gara-gara overthinking, atau pengen banting handphone cuman karena pesan belum dibales, coba deh, tarik napas dulu. Kadang, solusi yang lo cari nggak muncul saat lo panik, tapi justru datang di jeda kecil ketika lo memilih buat tenang. Ini dia salah satu rahasia kecil yang sering dipakai para psikolog top dan ahli neuroscience buat bantu orang ngendaliin stres tanpa drama. Kedengarannya sepele, tapi efeknya bisa gila banget. Gini contohnya, waktu lo lagi stres, cemas, atau marah, reaksi pertama otak biasanya adalah ngelawan. Pengen cepet-cepet ngilangin rasa nggak enak itu. Lo mungkin bilang ke diri sendiri, udah, gue harus kuat, atau gue nggak boleh sedih. Tapi justru di situ masalahnya. Semakin lo ngelawan, semakin kuat emosi itu balik nyerang. Nah, triknya bukan dengan melawan, tapi dengan mengakui. Coba lo berhenti sebentar dan kasih label ke apa yang lo rasain. Misalnya, oke, gue lagi cemas, atau gue lagi kesel banget sekarang. Kedengeran sederhana banget kan? Tapi ternyata, di balik kalimat sesingkat itu, otak lo melakukan sesuatu yang luar biasa. Saat lo ngasih label pada emosi, bagian otak yang namanya amigdala, yang merupakan nama samaran dari si pusat alarm panik, mulai tenang. Karena otak lo ngerasa, oh, ini cuma rasa cemas,
bukan ancaman nyata. Dengan kata lain, lo udah ngasih nama ke monster dalam kepala lo. Dan begitu dikasih nama, dia nggak semenakutkan itu lagi. Dan hasilnya itu lo bisa ngerasa jauh lebih kalem, pikiran jadi lebih jernih, dan reaksi lo nggak semeledak sebelumnya. Ini kayak ngasih jarak antara lo dan emosi lo sendiri. Lo nggak lagi tenggelam di dalamnya, tapi lo bisa ngelihat dari luar dan bilang, oke, gue lagi ngerasa gini. Tapi ini cuma perasaan, bukan kenyataan. Ini tuh simple banget. Tapi efeknya bisa ngubah cara lo menghadapi hari-hari yang berat. Jadi, daripada lo pura-pura kuat, denial, atau maksa diri buat langsung positif, mending mulai dari langkah kecil ini. Akui dulu apa yang lo rasain, karena lo nggak bisa nyembuhin sesuatu yang lo tolak buat lo akui. Dan begitu lo udah bisa nerima, baru deh lo punya ruang buat mikir jernih dan nyari solusi. Nah, ini nih, titik dimana banyak orang sering salah langkah. Waktu hidup mulai berantakan, insting pertama kita biasanya adalah pengen ngubah situasinya. Pengen orang lain berubah, pengen bosnya lebih ngerti, pengen pasangan lebih peka, pengen dunia sedikit lebih adil. Tapi faktanya, dunia nggak bakal nurut sama kemauan kita. Dan semakin keras lo berusaha ngontrol hal yang di luar kendali, semakin stres lo jadinya. Makanya, para psikolog bilang, kuncinya bukan di ngatur keadaan, tapi di ngatur cara lo ngelihat keadaan itu. Karena yang bikin lo stres bukan cuman apa yang terjadi, tapi gimana otak lo memaknai apa yang terjadi. Lo bisa pilih buat ngelihat masalah sebagai beban atau sebagai latihan. Lo bisa lihat kegagalan sebagai akhir dunia atau justru sebagai momen buat tumbuh. Perspektif lo itu kayak lensa kamera. Kalau lo ganti sudutnya sedikit aja, pemandangannya bisa kelihatan totally beda. Coba deh bayangin gini. Lo kehujanan di jalan, baju basah, sepatu becek, dan motor mogok. Dua orang bisa ngalamin hal yang sama, tapi ngeresponnya beda banget. Satu orang bisa ngomel-ngomel seharian, satu lagi malah ketawa dan bilang, ya udah, sekalian mandi hujan gratis. Situasinya sama, tapi energi yang keluar sangat berbeda jauh. Dan itu semua dimulai dari sudut pandang kita. Rahasia besarnya adalah, begitu lo bisa ngatur cara lo ngelihat sesuatu, lo otomatis ngatur cara otak lo bereaksi. Lo nggak lagi dikontrol oleh emosi negatif, tapi lo yang ngontrol makna di balik setiap kejadian. Itulah kenapa orang yang punya mindset fleksibel cenderung lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih tahan banting di situasi apapun. Jadi, sebelum lo mikir gimana caranya gue keluar dari masalah ini, coba ubah pertanyaannya. Jadi, gimana caranya gue ngelihat masalah ini dengan cara yang bikin gue tumbuh? Karena kadang, lo nggak perlu ubah dunianya, lo cuma perlu ubah cara lo ngelihat dunia. Pernah nggak lo dengar pepatah yang katanya kalau kita pura-pura bisa sampai akhirnya, pasti benar-benar bisa? Nah, prinsip itu ternyata berlaku juga buat ketenangan. Banyak orang nggak sadar kalau otak manusia itu mudah banget tertipu oleh tubuhnya sendiri. Saat tubuh menunjukkan tanda panik, napas cepat, bahu menegang, wajah muram, otak langsung percaya. Wah, ini bahaya nih, harus lebih siaga lagi. Tapi sebaliknya, ketika tubuh menampilkan tanda tenang, otak pun akan ikut tenang. Seolah-olah semua baik-baik saja, walaupun sebenarnya hati masih berantakan. Coba deh bayangkan, lo lagi di situasi yang bikin deg-degan. Misalnya mau presentasi penting, ditanya bos secara mendadak, atau tiba-tiba ketemu orang yang bikin canggung. Biasanya, reaksi spontan lo adalah menunduk, menyilangkan tangan, atau meremas jari. Tapi justru di saat itu, coba lakukan hal sebaliknya. Tegakkan badan, buka bahu, atur napas perlahan, dan lempar sedikit senyum, meskipun senyum itu terasa dipaksakan. Lalu bisikan ke diri sendiri, gue bisa kok ngatasin ini. Cenahan awalnya mungkin terasa aneh, kayak lagi acting di depan diri sendiri. Tapi tunggu beberapa menit setelahnya, lo bakal kaget, karena rasa panik perlahan mulai berkurang. Pikiran jadi lebih jernih, napas terasa lebih ringan, dan tubuh terasa nggak sesesak tadi. Dan ini bukan sekadar sugesti, tapi memang sudah terbukti secara ilmiah. Gerak tubuh dan ekspresi wajah lo bisa mengirim sinyal ke otak, memberitahu bahwa situasinya aman. Akibatnya, kadar hormon stres seperti kortisol menurun, sementara hormon yang menenangkan seperti endorfin meningkat. Jadi, kalau lo nggak bisa langsung tenang, pura-pura tenang pun nggak apa-apa. Karena kadang, ketenangan bukan datang dari pikiran dulu, tapi dari tubuh yang lo arahkan buat meyakinkan otak kalau semuanya baik-baik saja. Lama-lama, yang awalnya cuma pura-pura, bisa berubah jadi kebiasaan, dan kebiasaan itu tanpa sadar
akan jadi bagian dari diri lo yang baru. Seseorang yang bisa tetap tenang, bahkan di tengah kekacauan. Banyak orang mengira kalau mindfulness itu cuma bisa dilakukan kalau kita duduk bersila di atas gunung sambil mata terpejam, terus dengerin suara alam dan angin yang berhembus pelan. Padahal sebenarnya, inti dari mindfulness itu bukan tentang tempatnya, bukan juga tentang berapa lama lo meditasi, tapi tentang kehadiran penuh di momen yang sedang lo jalani. Dan hal itu bisa dimulai dari hal-hal paling sederhana, bahkan dari rutinitas paling receh dalam hidup sehari-hari. Misalnya, waktu lo minum kopi pagi-pagi, biasanya lo ngelakuin itu sambil scroll HP, baca chat, atau mikirin kerjaan yang belum kelar. Tapi kali ini, coba beda. Letakkan dulu HP lo, tarik napas, dan benar-benar rasakan aroma kopinya. Perhatikan rasanya waktu pertama kali menyentuh lidah. Lo pasti pahit, manis, hangat, lembut. Nikmati setiap tegukan, seolah itu kopi terakhir di dunia. Atau saat lo mandi, coba rasain suhu air yang menyentuh kulit lo, suara gemericik yang jatuh ke lantai, bahkan sensasi sabun di tangan lo. Atau waktu lo jalan, sadari langkah kaki lo satu persatu, dengar bunyi sandal, dan rasakan ritmenya. Latihan sederhana ini pelan-pelan ngajarin otak lo buat hadir penuh di saat ini. Bukan terjebak di masa lalu yang nyakitin. Bukan juga lari ke masa depan yang belum tentu terjadi. Karena seringkali, sumber stres terbesar kita bukan dari apa yang sedang terjadi, tapi dari apa yang kita pikirkan akan terjadi. Dan ketika lo mulai terbiasa menikmati momen kecil tanpa tergesa-gesa, lo akan merasakan sesuatu yang berubah. Kepala terasa lebih ringan, hati lebih tenang, dan reaksi terhadap masalah jadi nggak sekeras dulu. Otak yang terbiasa tenang dalam momen sederhana seperti minum kopi atau berjalan pelan akan jauh lebih kuat saat menghadapi badai besar dalam hidup. Dan inilah rahasia paling penting yang jarang disadari orang. Ketenangan itu bukan kemampuan bawaan, bukan bakat yang cuma dimiliki orang tertentu. Ketenangan adalah kebiasaan, sesuatu yang bisa dilatih setiap hari, sedikit demi sedikit, lewat hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Karena pada akhirnya, hidup yang damai bukan tentang menunggu dunia jadi tenang, tapi tentang gimana lo bisa menemukan tenang di tengah hiruk-pikuk dunia yang gak pernah berhenti bergerak. Jadi, intinya, ketenangan bukan soal seberapa sedikit masalah yang lo punya, tapi seberapa kuat lo bisa ngatur diri di tengah semua kekacauan itu. Semua hack otak yang udah gue bahas barusan bukan cuma teori, tapi latihan kecil yang bisa ngubah cara lo berpikir, ngerasa, dan bereaksi. Mulai dari sekarang, lo nggak perlu lagi nunggu hidup jadi sempurna buat ngerasa tenang. Lo cuma perlu mulai ngatur diri sendiri. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like biar makin banyak orang yang bisa belajar ngelola stres tanpa drama. Klik juga subscribe dan nyalain lonceng notifikasi. Karena di video berikutnya, gue bakal bongkar lebih dalam gimana cara kerja otak dalam menghadapi tekanan dan kenapa sebagian orang bisa tetap kalem waktu dunia mereka berantakan. Dan tentu aja, gue pengen denger pendapat lo. Tulis di kolom komentar, hack mana yang paling nyentuh, atau pengen lo coba duluan.